The breaking news as the George Floyd protests turned destructive in parts of Manhattan. This is just a snapshot of some of the damage the people will be waking up to in Soho. Through the night, protests. More than 700 people arrested. Police now tell us that 1 out of 7 people arrested are from out of town as far away as Texas and Minnesota. Halo, selamat datang di channel saya. Nama saya Mega dan hari ini saya mau update tentang kondisi di New York gitu. Saya ambil video ini tanggal 1 Juni 2020 dan ada dua situasi yang memang bersejarah gitu di New York. Yang pertama itu COVID-19. Memang semua orang, semua negara mengalami COVID-19. Tapi New York termasuk the epicenter of this pandemic. Sempat beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, bahkan bulan lalu itu per hari itu meninggal di New York itu hampir 1.000 orang. Itu manusia, itu jumlah manusia, nggak kebayang. Dan sekarang itu sudah di bawah 100 per hari, tapi itu tetap jumlah manusia yang meninggal sebenarnya masih nggak kebayang. Tapi dari jumlah yang banyak itu sekarang udah turun di bawah 100, itu udah alhamdulillah, dan artinya kita udah jauh lebih baik. Makanya saya ini di rumah sudah 4 bulan, keluar sebulan sekali cuma untuk grocery. Seminggu ini akhirnya pemerintah mengumumkan kalau kita sudah pada fase relax social, jadi banyak orang udah mulai keluar. Mungkin teman-teman juga udah dengar tentang insiden almarhum George Floyd di Minnesota. Nah, New York 3 hari belakangan ini juga ikut memberikan suara akan insiden tersebut. Saya tidak ikut, saya di rumah aja. 3 hari belakangan ini saya pantau dari rumah aja. Hari pertama mereka berdemo dengan damai di Barclays Center. Itu lokasinya di Manhattan. Sekarang kita kan lagi di Queens kan, rumah saya di Queens. Dari rumah saya ke Manhattan itu naik kereta mungkin setengah jam. Sayangnya terjadi clash ketika udah agak gelap, demonstran dan polisi. Kedua itu mulai kemana-mana juga, mulai membesar, mulai melebar demonstrannya. Tapi kondisi masih di daerah Manhattan. Ketika malamnya itu kembali ada kerusuhan. Hari ketiga demonstran berlanjut damai ketika siang, dan ketika malam saya dengar kabar terakhir jam 1 malam itu Soho itu pusat perbelanjaan di New York, bener-bener yang high branded. Nggak di Jakarta mungkin di mana ya, karena itu bener-bener satu tempat khusus yang branded gitu, barang-barang branded. Itu sudah mulai ada penjarahan kemarin malam ini persis. Ini kelihatannya makin hari makin panas gitu. Saya takut salah ngomong juga. Ini hari keempat itu demonstrasi berpusat di Corona, di Queens, berarti ya deket-deket sini. Biasanya di New York itu memang firefighter gitu kan, suara sirine itu setiap saat itu kedengeran. Bukan karena ada masalah, bukan. Firefighter di sini itu memang sibuk banget. Apapun mereka akan handle, kucing nyangkut di handle gitu. Tapi semenjak pandemi, ketika nggak dengar sirine, kita tahu itu adalah kasus gawat. Karena hanya orang-orang yang benar kritis itu, cuma orang-orang itu yang cuma bisa nelpon ambulans atau firefighter. Nah sekarang ini ketika demonstrasi setiap ada suara dari pagi tadi, nggak berhenti juga ada suara. Kita cuma benar-benar bisa ngebayangin di luar itu bagaimana, dan benar-benar berharap situasi ini segera membaik. Harapan saya cuma 2, 1, ini tidak escalate kemana-mana, demonstrasi ini berjalan dengan damai, aman, tidak ada yang menjadi korban, tidak membahayakan siapapun, dan tujuan demonstrasinya benar-benar dapat didengar oleh semua orang gitu kan.
Dan harapan kedua itu berjuang di luar itu tidak terkena COVID-19, karena memang virus itu kan masih ada di luar kan, dan mereka sudah tidak melakukan social distancing. Jadi harapannya benar-benar semua sehat, nggak ada lagi ketakutan tentang second wave akan COVID-19 ini. Demonstrasi ini dimulai 3 hari yang lalu, dan 2 hari yang lalu di official Instagramnya KJRI mereka memberikan himbauan untuk teman-teman Indonesia yang lagi ada di New York. Pertama itu mereka himbauannya untuk tidak keluar. Yang kedua, terus waspada ngelihat berita. 4 itu mereka memberikan beberapa nomor telepon jika terjadi apa-apa. Buat saya pribadi itu ini juga sangat menegangkan, karena benar-benar di depan mata. Katanya dulu ada truk es untuk membantu menaruh jenazah-jenazah COVID-19 masuk ke dalam truk es, itu tuh dekat sini gitu. Jadi bener-bener kita tuh kayak sempat berasa kayak di war zone. Virus-virus ini lurking around, nunggu celah untuk bisa nyerang. Jadi benar-benar tegang, sampai capeknya tuh capek takut, capek tegang, capek khawatir. Setiap ada mail kita bersihin, setiap grocery sebulan sekali itu kita bersihin. Dan ketika kita mulai relax, benar-benar kemarin baru aja mulai ngerasa tenang, ngerasa ngelihat beritanya agak tarik nafas gitu, kayak alhamdulillah sudah lebih baik. Dan sekarang ada kerusuhan ini juga sebenarnya bikin takut banget. Saya pribadi takut. Nah, tapi ya kita lihat aja beberapa hari ini gimana. Mohon doanya dari kalian, mohon doanya semoga semua baik-baik saja. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya benar-benar mohon doanya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.